Shalom, amangenang sekalian. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 dari 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari nomor 20 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan minggu ini, hukum Taurat ke-5 sampai 10. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia.
Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 374 ayat 1. Yesus memanggil engkau datanglah, kau yang penuh dengan dosa. Jangan kau abaikan panggilannya, sambutlah juru selamat. Mari dengar, mari dengar, semua dosa dihapus Yesus penebus. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 766 ayat 1. Yang manis takkan kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau
Tuhanku menyinariku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Epistel untuk kita minggu pagi ini diambil dari Yesaya pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kita membacanya secara responsoria. Ayat 7 kita baca secara bersama-sama. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung bumi. Ayat 7 saudara bersama-sama. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Tuhan Yesus Raja Gereja yang beriman dan setia, beri berkat-Mu padaku, dan bangkitkanlah hatiku mengikuti Kau Rajaku. Kuatkanlah imanku, kuatkanlah imanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita pada minggu pertama setelah Epifanias 9 Januari 2022, topik minggu, Yesus adalah Anak Allah. Selamat datang, selamat beribadah di AKBP Pekanbaru, Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, berita nikah, berita pertama dan kedua, akan menerima berkat nikah Sarah Opinita Tambunan, putri Bapak Insinyur Manap Tambunan MT, Ibu Duma Tiur Mauli Boru Simbolon SE, alamat Perum Aur Kuning, Blok C nomor 1, Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Rizky Juaksa Marulitua Manurung, putra Bapak AKBP Jasmen Manurung, Ibu Dameria Boru Siagian, alamat Jalan Serayu, Gang Balai Desa nomor 9, Jemaat AKBP Pajar, Resort Labu Baru. Pemberkatan pada hari Jumat 14 Januari 2022 di AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan dilaksanakan hari Kamis 13 Januari 2022 di ruang konseling pukul 10 WIB. Kedua jemaat meninggal. Pada hari Minggu 2 Januari 2022 telah meninggal dunia Ibu Rosmawati Boru Tarigan, umur 56 tahun, dari Jalan Ramba Raya, Perum Gria Safari E16, Kubang Raya, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Pada hari Selasa 4 Januari 2022 telah meninggal dunia Bapak Antonius Marojaan Sitohang, umur 36 tahun, suami dari Ibu Jusniar Boru Silitonga, alamat Jalan Kamboja Indah nomor 2 dari Sektor Pekanbaru Tonga. Tuhan kiranya memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. B. Suara Koinonia, pelayanan. Pelayanan Minggu hari ini 9 Januari 2022, Pendeta Rita H. Simanjunta STH melayani di AKBP Tampan pukul 10 WIB. Pendeta Bakti J. Sitmorang MTH dan Sintua JHD Siregar melayani di AKBP Selat Panjang, Resort Pekanbaru. Temu pisah pendeta. Pada hari Minggu 16 Januari 2022 pukul 11 WIB akan diadakan acara ibadah memberangkatkan dan menetapkan atau mengojakon pendeta AKBP Resort Pekanbaru dari pendeta Belhem Rimen Sitompul kepada pendeta Victor Singal Silalai STA MM. Kedua, acara serah terima jabatan diadakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 10 WIB di Konsistori AKBP Pekanbaru. Ketiga, sehubungan dengan acara tersebut, maka kita akan mengumpulkan persembahan pada tiap kebaktian pada Minggu 16 Januari 2022 dalam amplop yang disediakan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas masa pelayanan hambanya Pendeta Belhem Rimen Sitompul di jemaat kita. Keempat, acara ramatama kepada pendeta resort yang pindah dan yang datang diadakan di Sopo Godang AKBP Pekanbaru setelah ibadah pukul 11 WIB. Undangan dalam ramatama itu adalah semua Pangulan Ago, Sintua, pendeta Sintua pensiun, utusan ruas dari setiap sektor, kelompok KOR, seksi-seksi, badan audit, badan usaha, panitia pembangunan masing-masing 2 orang. D. Suara Diakonia, ulang tahun. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Pekanbaru
mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 9 sampai dengan 15 Januari tahun 2022. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan, yang sakit menaun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 137 ayat 1 sampai 2. Kita sudah mengenal firman Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, Bapak Ibu sekalian, tidak berlebihan juga kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir di gereja ini dan yang mengikuti live streaming. Kami sampaikan sekali dengan sangat selamat tahun baru. Karena mungkin kita juga tidak saling menyapa atau bertemu pada saat tanggal 1 atau tanggal 31, ada yang mungkin pulang kampung dan lain sebagainya ya. Tapi kita semuanya sehat-sehat ya. Saya juga berdoa kita ketemu juga sehat. Menangarung Pitor Lau Narohado di tahun ini. Semuanya kita sehat semua Bapak Ibu ya. Baik yang sudah lansia juga saya lihat sehat semua. Yang anak muda juga sehat. Semuanya kita sehat. Puji Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita dari Injil Lukas pasal 3 dimulai ayat 15 dan 17 dan ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan.
Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata, kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Kita baca bersama ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, di menit pertama ini saya tawarkan kita mengerti dulu arti Epifani. Epipanias. Epipanias itu dalam terjemahan Latin disebutkan penampilan, ya, menjadi kelihatan. Dulunya dia masih kabur-kabur, sekarang dia sudah jelas, sudah tampak, dan dia berwujud. Dulu orang ragu-ragu, tapi sekarang dia sudah yakin. Mau bahasa mata itu nunga patar be, hapa patar. Nah, itu dulu kita mengerti. Eksistensi kita juga perlu kita kenal. Dulu mungkin kita merasa kabur-kabur akan diri kita. Alen wae ngatakas beda ada derita. Menjadi kelihatan dan sudah berwujud. Saudara-saudara, yang kedua, dalam nats ini jangan kaget dan jangan terkejut bahwa penantian umat Tuhan yang begitu lama akan kehadiran Mesias. Ingat, dalam sejarahnya 30 tahun sebelumnya, karena Yohanes Pembaptis tampil di usia 30 katanya menurut catatan Alkitab. Berarti 30 tahun sebelumnya masih trauma yang sangat tinggi bagi mereka. Kenapa? Karena Yesus lahir, semua bayi dibunuh. Itu trauma yang sangat tinggi. Dan orang-orang yang berada di Yerusalem minggat, pindah. Karena bengisnya, kejamnya ekspansi Romawi. Umat Tuhan yang berserakan ada di mana-mana, menyelamatkan dirinya sendiri karena ekspansi dan kekejaman Romawi itu. Dalam peristiwa seperti itulah, dalam keadaan seperti itulah, Yohanes bersama-sama kelompoknya menjauh dari kota dan berada pada gurun. Dia berada di padang gurun. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, padang gurun apa sih kehidupan di sana? Enggak ada. Apa sih makanan di sana? Enggak ada. Dan menurut Alkitab yang ada didapat di sana adalah belalang dan juga madu. Itu ada yang bisa didapatkan di sana. Maka Yohanes mengkonsumsi belalang dan madu. Dan sangai songo kita namangalang roti terbaru.
dan sangai mahalang dudul. Nah, mereka hanya makan itu. Dalam terjemahan Yunani, mereka beraksesi menjauhkan diri dari keramaian dan membentuk komunitas yang saleh. Keluar dari kota, keluar dari keramaian untuk membentuk komunitas yang saleh. Saleh berarti benar menurut Tuhan, bukan benar menurut mereka. Maka sehingga Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam penantian yang sangat panjang itu, umat sudah mulai melirik, apakah Yohanes ini Mesias? Karena Yohanes yang berada di padang gurun itu sudah juga sampai beritanya ke kota, mungkinkah dia Mesias? Kok dia katakan pertobatan? Mungkinkah dia itu juru selamat? Nah, di sini dia jebakan bagi kita kadang-kadang. Mungkin juga saya sedang terjebak. Dia sudah masuk kepada ranah terkenal, sudah masuk kepada popularitas yang tinggi, udah hebat dia dikenal orang. Bisa saja saya sombong, jatuh akibat daripada naik popularitasnya. Jago dua di temar jamita katanya, itu membuat saya tinggi hati. Jago dua perhaladu kata membuat kita jadi tinggi hati. Itu mungkin kita juga berada pada posisi itu. Jago dua manginang Bandung Marat tutup baru, makin hebat kau katanya di kampung. Kita jadi tinggi hati. Nggak naik pangkat, wah hebat sekali kau. Kita juga jadi tinggi hati. Firman ini mengapa dengan kualitas Yohanes? Engkaukah Mesias itu? Mesias, sekali lagi, Yohanes Pembaptis sadar dirinya bukanlah siapa-siapa. Dia adalah yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Itu harus jelas itu, Bapak Ibu. Dia yang diutus. Dalam taksonomi yang lain, dalam waktu kekinian, kita ini berada di dunia diutus Tuhan. Bukan saya Mesias, bukan Bapak Mesias, bukan. Tapi kita diutus mempersiapkan. Kita semuanya diutus mempersiapkan itu. Pertanyaan orang banyak, apakah engkau Mesias itu? Pada saat terlaksananya ritual baptisan di sungai itu, maka ketika itu juga datang Yesus. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis katanya dia tidak mampu untuk membaptisnya, membuka tali kasutnya pun dia nggak mampu. Tapi menurut Injil Matius, Yohanes bersedia membaptisnya. Kenapa? Karena Yesus mendaulatnya. Demikianlah dulu adanya, engkaulah membaptis saya. Baptisan itu terjadi. Apa yang kita lihat Bapak Ibu? Dalam ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Di sanalah Epifania, terbukalah langit. Misteri yang selama ini mereka tunggu-tunggu, bagaimanakah Tuhan itu bersuara? Dan menurut frekuensi, berapakah getaran suara Tuhan itu berada di tengah-tengah mereka? Dari sudut bahasa apakah yang dipakai Tuhan pada saat itu? Itu juga pertanyaan kekinian. Jelas, walaupun sungai yang bersuara atau gemercik, riak-riak sungai,
Tapi katanya semua yang ada di sana mendengar suara itu ke telinganya. Ke telinga semua orang banyak. Berapa persenkah suaranya? Berapa frekuensinya? Kita nggak tahu dari sudut frekuensi. Tapi yang jelas mereka mendengarnya. Catatan Markus, pendengarannya katanya semua yang ada makhluk, bukan hanya manusia mendengarnya, bukan makhluk. Saudara-saudaraku, dan ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, turunlah Roh Kudus berupa burung merpati. Perjanjian Lama menggambarkan burung merpati itu adalah makhluk bagian daripada royale. Royale artinya yang dikurbankan kepada Tuhan. Ya. Tidak bisa dimakan manusia. Itu adalah dikorbankan untuk Tuhan. Tapi kalau kita orang Batak sudah dia lang ate. Masyarakat dulu dia lang. Nah, bujak peyalang, hirik peyalang, sikke peyalang, sudah itu talang. Maaf. Kehidupan yang royale itu saya transpose ke bahasa Indonesia biasa. Kalau royale itu kan bahasa Latin. Kebetulan saya baca tadi bahasa Latin 1 minggu ini. Kehidupan kita juga Bapak Ibu ada yang royale katanya. Seperti apa itu? Saya jelaskan dulu. Kadang kita berada pada posisi yang begitu kita anggap kudus. Nah itu dia, royale. Ketika kita memberi kepada orang lain, kita menganggap diri kita kudus, keluar daripada sesuatu yang menganggap kita wah dan seterusnya. Iya. Di sana juga kita berada pada posisi yang genggaman, yang royale itu. Semua kita mungkin mengalami itu. Tapi ingat, kehidupan yang royale juga bisa kita jatuh seperti telur yang di ujung tanduk. Kita jatuh. Kembali kita kepada Yohanes. Kehidupan yang royale yang di mana Yohanes Pembaptis itu sudah berada pada posisi saleh. Saleh. Kata-katanya saleh. Perlakuannya saleh. Dia tidak sombong walaupun orang menganggap engkaulah Mesias. Sekali lagi, dia sudah pada wah menurut orang, tapi dia dengan rendah hati. Nah di sanalah kerendahan hati yang royale tadi. Dangau naroi di pudik kuduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mungkin sering nonton film atau sinetron, ya. Di sana ada anak muda, ada sutradara, ya, tokoh utama, pemeran utama. Tapi ingat, di sana juga dia dibantu oleh peran-peran figuran. Peran-peran figuran. Kalau kita ke teks itu, saya ini juga peran figuran di dunia ini. Kenapa? Saya kan terbatas waktuku di dunia ini. Enggaknya terus hidup, enggak. Maka peran figuran itu harus diwariskan kepada generasi. Maka Yohanes Pembaptis mengharapkan generasi itu memuliakan Tuhan yang Mesias yang datang itu. Bukan memuliakan dirinya. Bukan. Jabarni de matado yang harus diagungkan. Bukan jambarni manusia. Taringok tu jabar amanginang juk do
saya sahat di hutan Jabbar tuakkana sama jalu Jabbar alaisi ibana dang amula tong tokoh nai tu pamurun nami sianu kata yau tu tulang nami sianu ya yau tu ibana sudah Jabbar. Kadang-kadang kita juga manusia seperti itu, kadang-kadang kita Bapak Ibu seperti itu, malu ijalo sudi. Maka dalam nats ini bahwa Tuhan yang patut diagungkan, Mesias yang datang itu, dan Tuhan berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkenaan inilah yang harus kita sadari. Saya juga dalam perkenaan ini harus saya sadari apa dan siapa saya. Dalam perkenaan ini juga Bapak Ibu harus kita sadari siapa dan bagaimana kita. Dalam aktor-aktor kehidupan kita, apakah Anda sukses? Jangan sekali-sekali Anda bangga akan kesuksesan itu. Jangan. Tapi ingat dan muliakanlah Tuhan. Tapi ketika juga Anda menderita dan sakit, jangan pula Anda menggugat atau menghujat Tuhan si pemberi hidup itu. Tiki bagus piadang mangaliai di mata, tiki mamora piadang mangaliai di mata, tiki mersai tahu pedang mangaliai di mata, tiki hipas piadang mangaliai di mata. Itulah arti perkenaan itu. Bapak Ibuku semua yang hadir di sini, baik yang mengikuti live streaming, jelas bahwa puncak daripada kemuliaan itu berada pada Tuhan, bukan pada diri manusia. Manusia adalah yang berganti dari tahun, dari abad ke abad, sampai datangnya Mesias kedua kali. Kita ini adalah hanya figur-figur pembantu untuk mempersiapkan jalannya kedatangan Mesias itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mulia agung namamu Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang kami muliakan, yang kami patut agungkan. Kami adalah manusia yang Tuhan utus untuk mempersiapkan jalan kemuliaan hadirnya Mesias yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Ada juga saudara kami yang patut kami doakan dan kami sampaikan. Kami mohonkan kepada Tuhan, Engkau jamah orang-orang yang sakit. Kami tidak tahu pahit dan getir hidup yang dihadapi. Ada juga yang kami dengar baru menikah dan mereka belum penuh 1 tahun dalam pernikahannya, tapi si suami telah pergi menghadap Bapa di surga dan ditinggalkan istrinya yang sedang mengandung. Begitu pahit getir kehidupan yang mereka alami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir memberikan jalan solusi, memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Hiburkanlah mereka yang dalam penderitaan, yang dalam duka, yang dalam pahit getir kehidupan itu. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa kepadamu dalam mengawali tahun ini, dan kami sudah menginjakkan kaki di tanggal 9 ini, dan kami akan lalui dan terus secara bersemangat. Tuhan bimbing, tuntun kami, hadirkan Roh Kudus dalam setiap relung hati kami, untuk menjagai hati kami, untuk berjalan dalam proses yang Tuhan berikan waktu kepada kehidupan kami. Tolong Tuhan juga sebagai orang tua yang kami hormat, yang kami sanjung, tetap memberikan nasihat-nasihat yang patut kami junjung tinggi. Bukanlah kata-kata yang merusak generasi, tetapi mematraikan suatu pertanda akan nilai-nilai luhur
nilai-nilai yang kami patut tiru dan tauladani. Demikian juga generasi muda tetap membangun dirinya, membangun cita-citanya, membangun generasinya, membangun identitasnya dan kelompoknya. Mereka menjadi generasi yang tangguh, tetap kokoh berada dalam naungan Tuhan. Mereka tidak dirusak oleh siapapun, walaupun ada godaan, walaupun ada bisikan, tetap mereka penuh kokoh, tangguh dalam imannya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga anak-anak kami bawa kepada Tuhan. Adalah dalam pertumbuhan mereka, dalam pertumbuhan fisik dan dalam pertumbuhan akal budinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bila ada jemaatmu Tuhan yang hingga kini sudah lama menunggu-nunggu akan lahirnya generasi mereka, anak laki-laki atau perempuan, tolong Tuhan hadir dalam tengah-tengah kehidupannya, memberikan kelahiran anak kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Walaupun juga sudah banyak generasi ini sudah saatnya untuk menikah, mari Tuhan jodohkan mereka juga dengan yang sepadan bagi mereka. Dan yang belum bekerja, Tuhan juga berikan yang terbaik bagi mereka. Yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun mereka berada, apakah mereka dalam situasi dan kondisi sakit, mari Tuhan kuatkan dan pulihkan mereka. Ataupun tua renta, mari Tuhan tetap sinari hati dan pikirannya, supaya mereka tetap dalam proses mengikuti ibadah ini dengan taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu, keluarga atau jemaatmu yang tidak bisa hadir dalam kebaktian mulai pagi sampai sore karena mereka jauh dari kami dalam perjalanannya menuju kampung halamannya ataupun dalam pekerjaan dan dalam sekolah juga. Mari Tuhan sertai mereka dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kasih itu tetap menuntun mereka. Jadi kehendak-Mu dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Bagi
Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Horas Madita. Siapa?